di sini saya memulai bisnis itu sejak April 2018. Dan apa sih yang saya jalankan di bisnis saya? Nah, di sini saya membuat dan mengembangkan elektronik modul, kemudian saya jual gitu ya. Nah, di sini ada salah satu contoh apa sih modul-modul yang dibuat gitu ya. Nah, modul yang saya buat itu sebenarnya eh, merupakan hobi dari sejak lama gitu ya, yaitu membuat modul. Nah, mungkin untuk lebih detailnya saya akan memberi sampel apa aja sih yang saya jual gitu ya. Nah, di sini yang pertama itu ada modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran ini sebenarnya awal idenya muncul itu adalah dari masalah saya pribadi ya. Jadi saya ini orangnya suka ngoprek alat gitu ya, tapi kesulitan untuk mencari apa namanya modul pembelajaran yang terbaru dan apa namanya mudah dipahami gitu. Nah, di sini saya mempunyai ide untuk membuat sendiri gitu ya, membuat sendiri eh, karena untuk mempermudah saya juga dan setelah dipikir-pikir juga kira-kira cocok nih buat dijual gitu ya. Karena saat ini juga apa namanya banyak orang-orang di luar sana yang mungkin pengen bisa gitu, pengen bisa. Jadi uh, saya sempatkan membuat ini, kemudian membuat e-booknya, dan kemudian saya jual gitu. Nah, di sini juga mungkin apa namanya bisa jadi bahan bahan bagi adik-adik mungkin yang belum lulus ya. Di sini ada apa namanya modul yang sudah dilengkapi beberapa sensor itu mungkin bisa dijadikan untuk pembelajaran pembuatan alat, mungkin bisa dipakai untuk apa namanya TA kalian gitu. Jadi untuk mempermudah kalian untuk membuat alat di apa namanya di tugas akhir gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu saya juga membuat modul jam solar. Nah, ide ini juga muncul dari masalah gitu ya. Nah, masalah yang ada itu ini karena ada beberapa masjid gitu ya di lingkungan saya dulu waktu masih di desa gitu kan. Nah, itu ada beberapa masjid yang kadang itu tidak ada penjaganya atau tidak ada muadzin. Jadi ketika masuk waktu sholat itu tidak ada yang mengumandangkan azan gitu ya. Jadi ide ini muncul untuk membuat alat yang bisa secara otomatis gitu ya. Secara otomatis kemudian dapat apa namanya eh, dia dapat otomatis gitu ya untuk mempermudah lah untuk mempermudah jika suatu masjid itu tidak ada penjaganya gitu. Jadi agar azan tetap dikumandangkan gitu. Kemudian yang ketiga ada modul Pertamini. Nah, kalau yang ini mungkin unik ceritanya gitu. Nah, untuk yang modul Pertamini ini sebenarnya waktu di awal saya buat itu bukan untuk modul Pertamini, tapi di awal itu ada teman yang bekerja di pabrik susu. Dia itu minta dibuatkan modul untuk apa namanya membuat takaran susu itu berdasarkan liter gitu ya. Jadi dibuat alat untuk otomasi untuk membuat apa namanya kemasan susu itu per 1 liter gitu ya. Dan kalau saya pikir-pikir di sini juga bisa sebenarnya diterapkan untuk Pertamini karena Pertamini itu sebenarnya juga bahan cair gitu ya. Jadi bisa kita mengatur apa namanya literan yang mau kita keluarkan dari sebuah mesin gitu. Jadi bisa kita tentukan berapa liter yang mau kita pakai gitu. Nah, itu bisa diterapkan di Pertamini. Mungkin banyak dari teman-teman yang bisa melihat sekarang sudah banyak yang apa menggunakan modul ini gitu ya. Nah, saya juga sempat membuat alatnya gitu. Nah, kemudian di sini ada hobi. Nah, untuk modul yang terakhir ini sebenarnya
idenya muncul itu karena dari hobi sebenarnya. Kemudian ada kesempatan untuk mengisi waktu luang, jadi saya membuat mainan, dan idenya juga sebenarnya untuk dijual untuk pembelajaran anak kecil yang apa namanya untuk merakit sebuah robot gitu ya. Jadi untuk meningkatkan pendidikan anak mungkin ya, untuk memperluas pengetahuan dari sejak dini gitu. Nah, terus kemudian bagaimana sih saya mendapatkan barang-barang di atas gitu ya. Nah, di sini untuk barang-barang di atas itu saya mendapatkannya dari impor gitu ya, dari Cina. Nah, di sini bahan utama saya yang saya gunakan itu sebenarnya cuma ada dua, yaitu komponen elektronik dan PCB boardnya. Nah, di sini untuk komponennya saya kadang mengambil di AliExpress, kemudian juga di lokal juga bisa jika kebutuhannya mendadak gitu ya. Kemudian untuk apa namanya PCB boardnya di sini saya membuat desain, kemudian desain itu akan dikirim ke pabrik untuk dijadikan sebuah PCB lalu dikirim ke sini gitu ya. Nah, bagaimana sih tahapannya? Nah, tahapan tersebut sebenarnya sama, sebenarnya barang tersebut dari Cina semua. Nah, di sini kita bisa melakukan orderan atau kita mendapat membayarkan apa namanya tagihannya itu kita bisa menggunakan PayPal dan virtual credit card gitu ya. Kemudian ketika orderan kita sudah dibayarkan, maka barang kita akan dikirim. Nah, di sini untuk pengiriman kita bisa menggunakan jasa udara dan laut gitu ya, karena kita beda beda negara gitu. Nah, di sini saya biasa menggunakan DHL. Nah, kemudian ketika barang itu sudah dikirim, itu tidak akan langsung nyampe ke kita, tapi kita harus mengurus pajak gitu ya, pajak yang harus dibayarkan di bea cukai. Nah, di sini untuk pajaknya sendiri itu yang semenjak tahun ini itu sudah mulai ketat dan nominalnya juga makin apa namanya makin besar gitu ya, karena uh, makin besar dalam artian untuk minimal apa maksimal order barangnya itu diperkecil, jadi kita order sedikit pun akan kena pajak gitu ya. Nah, kemudian ada dokumen yang dimaksud ini adalah invoice atau daftar barang yang kita order gitu ya, jadi itu harus dicantumkan. Kemudian setelah semuanya itu diurus, nah baru barang tersebut akan dikirim ke kita gitu ya, jadi akan kita terima secara langsung gitu. Nah, mungkin itu tahapan yang saya pakai untuk apa namanya berbisnis. Jadi saya mengambil barang dari luar, kemudian dirakit di sini untuk jadikan barang, kemudian dijual gitu ya. Nah, terus apa sih yang menjadi kebanggaan buat pebisnis online gitu ya? Dan berapa sih pendapatannya ya? Ini banyak teman-teman yang bertanya, berapa sih pendapatannya jualan apa modul seperti itu gitu ya? Dan kadang pun orang banyak yang tidak tahu gitu. Nah, dan sebenarnya worth it nggak sih bekerja di bidang ini gitu ya. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan motivasi ya buat kalian, buat adik-adik yang belum lulus atau yang sudah lulus dan belum dapat kerja. Nah, di sini mungkin saya akan eh, menceritakan berapa sih pendapatan saya. Dan ini sebenarnya bukan untuk bermaksud pamer ya, tapi di sini saya hanya berbagi untuk motivasi adik-adik sekalian gitu. Nah, di sini berawal saya dari 2018 sampai 2019 saat memulai bisnis gitu ya. Nah, di sini pendapatan saya itu masih kecil dan pendapatan saya itu mungkin habis buat riset-riset apa namanya modul baru yang selanjutnya akan dipasarkan gitu. Nah, kemudian di tahun berikutnya di 2020 di sini saya mengambil satu sampel yaitu pada bulan Juli. Nah, di sini income saya itu sudah mencapai 14 juta itu per bulan gitu ya. Nah, kemudian saya mengambil lagi satu sampel di tahun 2021 di sini sudah mencapai 97 juta per bulan ya. Ini
saya ambil sampel di bulan April 2021, di baru bulan kemarin gitu ya. Nah, mungkin ini jadi motivasi buat adik-adik atau teman-teman yang belum dapat kerja, karena sekarang mungkin kondisi seperti ini juga untuk mencari kerja susah gitu ya, susah. Jadi usaha itu menjadi alternatif gitu ya. Nah, mungkin lanjut. Nah, itu tadi mungkin cerita usaha saya. Nah, kemudian di sini untuk kalian yang buat adik-adik atau rekan-rekan yang baru mau memulai dalam dunia bisnis, uh, itu set your goals gitu ya. Nah, goal kalian pasti untuk mendapatkan income yang lebih besar dong. Itu pasti dipinginkan semua orang gitu ya. Siapa sih yang nggak mau mendapatkan pendapatan yang lebih besar? Nah, maka dari itu kita harus selalu sadar, kita lihat peluang, kemudian tumbuhkan 7 karakter wirausaha dan 4 skill yang saya ceritakan di atas tadi. Nah, kemudian membuka lapangan pekerjaan. Yang pastinya kita membuka bisnis, kita membuka lapangan pekerjaan. Jangan hanya berpikir kita selesai kuliah terus kita kerja gitu ya. Tapi kita coba untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Di sini kita lebih seperti berbagi gitu ya, berbagi pekerjaan. Nah, itu akan lebih membantu banyak orang gitu ya. Nah, di sini juga mungkin modul yang saya buat itu karena hanya masih bentuk modul, dan di luar sana masih banyak yang harus dilengkapi gitu. Jadi saya hanya menjual modul yang benar-benar modul belum siap pakai. Nah, di sini mungkin saya akan memberi lapangan pekerjaan bagi pembuat jadi yang ada di lapangan. Nah, mungkin yang teman-teman juga bisa melihat di beberapa masjid itu mungkin yang sudah terpasang itu sudah ada displaynya gitu ya, yang sudah ada jam-jamnya yang sudah tampil gitu ya. Nah, saya hanya membuat modul di belakang tampilan itu gitu. Jadi akan memberi peluang bagi yang membuat jadi di luar sana gitu. Kemudian untuk memberi manfaat bagi orang lain gitu ya. Terus, nah kesimpulannya di sini jangan ragu untuk memulai bisnis gitu ya, karena ide itu harus selalu muncul gitu ya untuk memulai bisnis. Kemudian fokus pada pengembangan potensi diri, yaitu untuk menentukan tujuan, kemudian atur strategi, implementasi, kemudian eh, buat itu menjadi nyata gitu ya. Jadi jangan cuma rencana gitu ya, boring, bosan dengarnya gitu. Jadi harus diimplementasikan segera supaya itu tetap eh, supaya cepat terjadi gitu ya. Kemudian jangan takut gagal. Nah, jangan takut gagal di sini, karena gagal itu adalah awal buat kita untuk pembelajaran supaya kita tidak mempunyai pengalaman buruk ke depannya. Karena misal kita sudah mempunyai usaha dan besar dan kita belum pernah gagal, kita akan kebingungan. Maka dari itu gagal itulah sebuah proses belajar yang bagus gitu ya, karena kita bisa mengetahui obstacle yang akan kita hadapi ke depannya gitu. Nah, di sini juga ada quote dari Tung Desemwaringin. Nah, di sini orang pesimis itu melihat kesulitan di setiap kesempatan, sedangkan orang optimis itu melihat kesempatan di setiap kesulitan. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini yang pesimis melihat kesulitan gitu ya. Tapi kalau untuk yang mempunyai jiwa-jiwa wirausaha itu melihat kesempatan dari sebuah kesulitan. Nah, contohnya yang sedang kita alami sekarang gitu ya. Ini pandemi COVID-19. Nah, mungkin teman-teman juga banyak melihat banyak penjual masker dadakan gitu ya.
Jadi dia optimis gitu. Jadi dia melihat masalah atau kesulitan, tapi dia dijadikan sebagai kesempatan untuk membuka usaha berjualan masker gitu ya. Nah itu banyak gitu ya, banyak yang menjalankan hal itu gitu. Nah itu juga bisa dijadikan apa namanya motivasi sebenarnya buat kita. Jadi kita kalau dalam kesulitan jangan dipikir kita akan down gitu menyerah, tapi kita harus selalu optimis gitu ya. Nah kemudian buat apa namanya teman-teman dan adik-adik yang uh, ingin berbagi dengan saya, di sini saya mencantumkan ini ya apa namanya ID card saya gitu ya. Mungkin bisa menghubungi di nomor WhatsApp tersebut atau bisa dari web saya atau dari email gitu ya. Kemudian mungkin saya tidak banyak ini ya pembahasannya. Di sini saya cukupkan sekian untuk pembahasan saya. Mungkin buat adik-adik tertarik dengan usaha atau bisnis gitu ya. Nanti bisa ditanyakan melalui chat dan akan dipandu oleh Pak Catur. Dan di sini sebelum ini mengakhiri, saya mohon maaf jika kata-kata saya banyak yang belibet atau tidak berkenan, karena ya maklum karena bukan apa namanya bukan bidangnya untuk public speaking gitu ya. Jadi mungkin saya kembalikan ke Pak Catur buat sesi tanya jawabnya Pak yang selanjutnya gitu. Ya, terima kasih Mas Rizan atas paparannya ya, menarik sekali ya. Jadi diawali dari semester 1 sebagai asisten praktikum gitu ya, Ya kemudian semester Pak. 2 kita riset bareng gitu kan, semester 3, 4 sampai lulus. Sebelum lulus itu kita, Mas Rizan itu ini ya, buat suatu apa ya, suatu desain yang dijual ke teman-temannya gitu ya. Kemudian Ya, ada beberapa ya tawaran ya. Jadi menarik sekali ternyata di bidang teknik elektro itu peluangnya banyak sekali gitu ya. Jadi ya Pak. selain sebagai bisnismen gitu kan atau Ya, entrepreneur muda gitu ya, itu juga ternyata bisa bahasanya freelance itu sambil sampingan. ya Sampingannya sampingan. apa gitu kan? Nah, kemarin itu kayaknya Mas Rijan itu dari semester 5 itu udah desain-desain PCB ya, proyek-proyek dari skematik yang sudah ada, Ya, kemudian dia yang dikirimkan ke Mas Rizan, kemudian Mas Rizan desain dan diimpor dari Cina tadi ya, ya, dicetak di Cina, kemudian dikirimkan kembali ke customernya gitu ya. ya. Jadi melihat peluangnya itu menarik sekali gitu ya. Ya Jadi dan mungkin mungkin ini tidak juga semua orang ini Pak, bisa apa melihat dari namanya? seperti Mas Rijan ya. Mungkin ada beberapa jiwa-jiwa bisnisnya itu kayaknya wah saya kurang nih gitu ya. Kayaknya Hmm, wah saya kayaknya bukan jiwanya nih kan. Mungkin bukan mendarah daging mungkin ya gitu ya. hmm. Tapi ternyata Mas Rijan itu kayaknya bukan dari basicnya itu dari orang tuanya, ternyata bukan bukan dari orang pembisnis, tapi ternyata dilihat dari income-nya tadi sampai hampir 100 juta gitu ya. Kan Ya, lumayan sukses gitu ya. Nah, ya kurang lebih Pak. Tapi ya, itu ini Pak, bukan bukan ini ya, bukan profit, itu income yang harus diputarkan lagi untuk modal modal kedepannya gitu Pak. Jadi harus diputarkan lagi. Jadi manajemennya itu tadi juga harus dikembangkan di situ supaya mungkin tidak bangkrut gitu ya Pak. iya. Jadi intinya perlu mungkin ada beberapa pengembangan, ada kombinasi ya gitu ya. Mungkin di Ya, teknik elektro kan juga mungkin mengenal pemrograman web gitu. Mungkin juga ya, kedepannya ditambahkan kayak inventory kayak punya Mas Sino kayak tadi ya, hmm, tentang bisnis-bisnis yang untuk salary dan sebagainya gitu ya. Mungkin nah itu adalah kita melihat peluang dari apa ya, untuk kita kita belajar itu ternyata tidak disesalkan. Maksudnya gini, mungkin ada beberapa teman-teman kita gitu ya, kita mungkin saya juga udah mendengar beberapa keluhan gitu ya. Wah saya bukan passion saya nih, wah saya kayaknya bukan kuliahnya, saya nggak mau di teknik elektro, saya pengen di bagian manajemen. Ada yang nggak mau kuliah, kemudian wah saya karena disuruh orang tua nih teknik elektro karena passing grade-nya tertinggi, nggak mungkin gitu ya. Nah itu ternyata kalau misalnya berkaitan dengan manajemen itu di teknik elektro juga bisa ke arah manajemen gitu ya. iya Tergantung Pak. dari kita lihat peluangnya gitu ya. Dari tadi Mas Seno yang
berkaitan dengan webnya gitu kan, web page-nya, kemudian Mas Rizan berkaitan dengan landing page dan produk-produk yang berkaitan dengan elektronikanya gitu ya. Ya, Mungkin mungkin ini juga ada Pak, di kita ini webinar. sebenarnya ini apa namanya Pak, beliau Bapak juga ini apa namanya, dulu mungkin Bapak ingat waktu sering ini ya ngasih tugas atau tugas kelompok yang membuat alat. Nah, itu sebenarnya juga jadi motivasi gitu Pak. Jadi diajarkan dari awal untuk membuat sebuah modul gitu ya, modul-modul elektronik ya, walaupun itu dari basic gitu ya. Nah, nah untuk kedepannya itu mungkin jadi peluang gitu, jadi seperti saya gitu. Ya, sebenarnya dari awal itu motivasi saya seperti itu. Jadi dari Tapi targetnya tidak itu, banyak yang mengambil Pak, tidak banyak yang mengambil kesempatan tersebut gitu. ya, sip. Dari semester awal, semester 1 kan juga Mas Rizan juga aktif di, ya mungkin ini ya, di blog saya juga pernah Ya, ikutan ya join gitu sempat ya. berpartisipasi Nah gitu ya. itu, oke. Oke, mungkin sambil menunggu dari peserta webinar, mungkin ada yang pertanyaan atau ini kira-kira keluh kesah pengen menjadi entrepreneur muda, tapi wah saya terhalang nih, kayaknya ada beberapa kendala dari orang tua atau karena kendala dari diri saya sendiri, motivasi, bisa raise hand atau open mic di ini ya, di Zoom, atau pertanyaannya bisa di kolom chat gitu ya. Sambil mendukung, kira-kira ini Mas, kalau misalnya dari awal itu, dari semester 7 kalau nggak salah, dari semester 7 atau semester 5 ya, pernah cerita sama saya, wah saya pengen kerja di, pengen membuka bisnis nih Pak, kira-kira gimana kan gitu ya. Itu dari itu sampai bisa income-nya sampai 97 jutaan itu, kira-kira ada apa ya, suka dukanya atau derita maksudnya ada apa gitu ya, bisa Ya kalau diceritakan Mas, kira-kira Mas? eh, ya baik, untuk ini ya mungkin dari perjalanannya gitu kan Pak. Iya benar Mas ya. Nah, sebenarnya kalau dari perjalanannya ya memang sebenarnya dari nol gitu ya. Nah, mungkin eh, Bapak Catur juga tahu saya juga dari nol gitu. Nah, sebenarnya saya waktu awal itu sebelum punya modal itu saya ini Pak, apa namanya, buka jasa. Nah, buka jasa desain PCB gitu ya. Nah, itu saya apa namanya, sebar ke Facebook atau segala macam sosial media gitu untuk jasa tersebut. Nah, saya juga ingat saya ada juga membuat ini kan Pak, apa namanya, modul praktikum buat buat elektronika dasar kalau nggak salah itu tentang Ya benar desain Mas, PCB gitu ya. praktikum elektronika dasar ya, elektro dan non elektro itu. Nah, ya desain PCB sampai membuat PCB-nya dari mungkin buat adik-adik yang mau masuk STTA atau ini eh, harus mencoba gitu ya Pak, untuk supaya dapat ilmu baru untuk desain PCB, kemudian membuatnya menjadi nyata, kemudian sampai dijual gitu kan Pak. Ya, mungkin Nah, yang itu untuk riset ya, kayak dulu kan juga pernah kita riset untuk power supply ya, switching kayak ya, gitu kan juga salah satu produknya unggulan ya. ya dulu sempat ini Pak. Jadi waktu apa namanya, itu dulu karena untuk kebutuhan praktikum juga ya Pak. Jadi kita Ya harus betul Mas, praktikum juga gitu ya. menyiapkan power supply untuk kebutuhan praktikum. Jadi eh, kita riset sendiri gitu ya, sampai kita beli bahan dari luar, kemudian kita apa namanya, bahasa ininya inilah di reverse engineering gitu ya, di cloning gitu. Nah, tapi itu juga ini sebenarnya Pak, apa namanya, jalan jalan pintas jika kita tidak apa namanya, tidak mempunyai basic yang dalam gitu. Jadi kita bisa seperti itu gitu. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan, kemudian ada resen ya, mungkin di resen dulu, ada Mas Seno, ada, oh bukan, oh ya, Kepencet Pak, maaf Pak. kepencet. Jadi ada pertanyaan nih, mungkin Mas Rizan kan dari teknik elektro tuh kan gitu, oh, backgroundnya orang teknik gitu ya. Nah, ini dari pertanyaan Mas Agnes Bagus ya, angkatan 2020 gitu ya. Nah, kira-kira tantangan apa yang akan dihadapi gitu ya ketika anak teknik itu terjun di bidang bisnis gitu ya. Mungkin ada beberapa ini ya tantangan gitu ya. Nah, kira-kira bisa cerita Mas yang ini Mas Rizan hadapi gitu kira-kira. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, apa
terjunnya itu ke bisnis apa dulu gitu Pak. Nah, kalau saya kan terjunnya ke bisnis masih sesuai jurusan gitu ya, sesuai apa namanya basicnya di elektro gitu. Nah, di sini seperti yang saya ceritakan tadi ya, untuk tantangannya itu adalah kita sebenarnya untuk bisnis itu kita mencari sebuah masalah, kemudian kita temukan solusinya gitu. Ya sama seperti Mas Ino tadi juga dia mencari masalah, kemudian mencari solusinya gitu dengan membuat aplikasi gitu. Nah, kalau saya sendiri karena di bidang elektro, nah saya membuat solusinya itu dengan membuat modul gitu ya untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu. Nah, tantangannya di situ. Bisa nggak kita menyelesaikan ininya, apa masalahnya gitu, Pak? Ya, intinya jadi kita harus melihat ini ya permasalahan, kemudian melihat dari kita berkreativitas untuk membuat peluang usaha atau misalnya bisnis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Iya, Mungkin kalau Mas Rizan kan karena backgroundnya elektro, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan elektro, Mas Rizan membuat landing page, kemudian produk-produk yang berkaitan dengan elektro gitu ya, ya. Mungkin Mas Aknan juga sebenarnya bisa aja kalau misalnya wah saya berkaitan dengan bisnis atau website gitu ya. Padahal di teknik elektro juga yang sekarang ya di ITDA itu ada kurikulum baru itu adalah pemrograman gitu ya. Nah di situ sebenarnya sudah dikenalkan tentang bahasa pemrograman gitu ya. Nah kalau menurut Mas Rizan sendiri gitu ya, kira-kira dari teknik elektro itu perlu nggak untuk belajar pemrograman gitu ya? Dari berdasarkan tadi Mas Eno, oh penting sekali nih gitu kan. Kemudian Mas Rizan berkaitan dengan modul-modul elektronya, tapi masih ke elektronya. Tapi kira-kira kalau dari Mas Rizan itu kira-kira perlu nggak belajar dari apa pemrograman tersebut gitu ya? ya baik. Nah, untuk apa namanya di era sekarang gitu ya, pemrograman itu sangat penting lah, memang sangat penting di dunia kerja gitu. Walaupun kayak bisnis kayak saya juga pemrograman itu kepake gitu karena alat yang saya buat itu eh, berbasis digital gitu ya Pak. Jadi harus ada programnya gitu. Nah, seperti apa namanya eh, modul jam sholat tadi. Nah, itu kan kita membuat sebuah modul yang akan bekerja secara otomatis gitu Pak. Kan, Pak. Jadi kita harus mempunyai apa namanya algoritma programnya untuk ditanamkan ke modul tersebut gitu Pak. Wah, untuk Jadi kira-kira alurnya program gimana gitu ya Mas ya? iya, jadi Ya, memang oke. sangat penting gitu. Jadi buat adik-adik atau apa namanya teman-teman yang masih kuliah atau yang belum mau kuliah, nah nanti ketika pelajaran pemrograman kalau bisa ya jangan tidur gitu, cukup apa namanya dilihat di apa namanya di inilah ditanggap gitu ya supaya tidak kehilangan momen gitu. Nanti kalau sudah kehilangan momen ketika di dunia kerja akan menyesal, mungkin akan mengulang lagi dari awal gitu ya Pak, harus belajar lagi gitu. Tapi ketika kita sudah dapat basicnya, mungkin nanti kita tinggal apa mendalami lagi gitu. Mungkin dapat secara training atau otodidak yang lebih ini lebih ditingkatkan gitu. Oh iya, berarti kalau menurut Mas Rizan kira-kira kalau saya lihat itu mungkin Mas Rizan juga aktif dalam komunitas, contohnya kayak untuk programming kayak GitHub dan sebagainya gitu ya. Mungkin Oh iya Pak, jadi untuk saya sendiri sebenarnya belajar pemrogramannya secara otodidak gitu ya. Jadi memanfaatkan teknologi yang sudah ada gitu. Jadi sekarang kan sudah semuanya serba online gitu ya Pak. Serba ya, online semua bisa kita dapat dari genggaman HP gitu. Jadi kalau bisa jangan disia-siakan gitu Pak. Jadi manfaatkanlah apa yang ada gitu. Sekarang kita sudah difasilitasi dengan itu smartphone yang canggih-canggih gitu. wah, Dan kemungkinan semua peserta di sini atau mahasiswa adik-adik tidak ada yang tidak punya gitu ya. Pasti punya gitu. Jadi kalau bisa sekali Mas ya. dimanfaatkan gitu. Iya. Nah, kemarin kan misalnya Mas Rizan sudah membuat tuh gitu kan, Mm-mm. membuat produk-produknya, elektronikanya. Nah, kira-kira nih Mas, biar kita kalau misalnya ada ide gitu kan, misalnya sudah membuat sesuatu nih, kira-kira. Nah, untuk cara meningkatkan pelanggan itu, untuk meningkatkan pelanggan dari produk Anda, produk Mas Rizan itu untuk tertarik membeli itu gimana Mas? Kira-kira?
ada tips atau trik atau gimana ya? Itu Nah, selain iya tadi. Pak. Jadi ya memang kita harus ini sih, mungkin ini beriklan, seperti kayak Mas Seno tadi bilang ada SEO. Nah, saya juga sempat di situ belajar SEO karena saya juga mempunyai website gitu kan. Nah, di situ SEO itu penting gitu karena untuk memberitahu orang di luar sana apa sih yang kita buat gitu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan kayak keyakinan pembeli calon customer gitu agar menggunakan produk kita. Nah, kalau saya sendiri itu ada beberapa sih Pak. Yang pertama itu karena saya punya website, jadi saya membuat apa namanya kayak deskripsi produknya segala macam dan foto produknya itu saya up di website. Kemudian di sini juga saya untuk apa namanya berjualannya itu kan secara online. Nah, secara online di sini saya menggunakan e-commerce yang sudah ada, baik yang sekarang kayak Tokopedia, Shopee dan segala macam gitu ya. Nah, di apa namanya di aplikasi tersebut itu sudah ada fitur iklan, Pak. Jadi kita kayak membayar iklan terus produk apa yang mau kita iklankan. Nah, dan kita bisa menyeting gitu kata kunci apa yang spesifik yang sering dicari orang. Nah, ketika kata kunci itu dicari seseorang, nah produk kita lah yang muncul di atas gitu, Pak. Jadi langsung apa namanya terlihat gitu untuk calon konsumen gitu, Pak. Ya, terima kasih Mas. Ya, itu menarik sekali. Jadi emang beberapa teknik trik itu emang agak ini ya, emang banyak sekali ya selain dari untuk promosi, kemudian untuk meningkatkan tadi ya, mungkin tadi dengan ini ya, ada landing page gitu kan. Kemudian kita Ya, memanfaatkan dari apa namanya adsense-nya dari landing page tersebut gitu ya. iya, Itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak, Mas iya, Pak. Rizan. Mas Rizan, mungkin produk-produknya kan agak banyak tuh, dilihat itu mungkin di Shopee, di Bibli, kemudian di Tokopedia, wah sebut merek ya, ya nggak apa-apa. Ya, mungkin itu dari landing page-nya itu kan banyak sekali tuh produk-produknya. Iya, Kira-kira Pak. yang menurut Mas Rizan sebagai produk unggulan itu yang mana gitu ya? Dari sekian produknya gitu ya? Nah, kalau untuk saat ini sih Pak yang paling banyak terjual itu yang ini Pak, modul jam sholat itu Pak. Yang jam digital ya? Iya Pak, yang jam digital. Wah, itu kira-kira dari Mas Rizan itu kalau perkiraan itu dari tadi misalnya 97 itu kira-kira jam digital itu berapa berapa persen gitu ya dari untuk apa? Sekitar 80% itu Pak. Wah, iya. Ya itu jadi mungkin lebih dominan ke itu ya Iya Pak, karena mungkin Mas Rizan sekarang baru. karena pasarnya masih luas mungkin Pak. Oh iya, mungkin juga banyak sekali di tempat-tempat lain itu misalnya di masjid atau musala itu mungkin ya terkendala dari itu ya, marbotnya mungkin nggak ada, Iya, jadi tidak bisa untuk azan otomatis atau mungkin iya. memberikan apa namanya notifikasi atau apa namanya untuk oh ini sekarang waktunya Nah, sholat ya nih, masuk gitu ya. waktu apa gitu kan. Cakep banget ya peluangnya. Jadi untuk menangkap Iya, peluang tersebut emang perlu cari beberapa masalah gitu Pak. Ya intinya pengalaman gitu ya. cari masalah gitu, kemudian diselesaikan. Nah, ketika masalah itu dapat diselesaikan, nah disitulah bisnis yang muncul gitu. Iya. Jadi Mas Ria juga aktif di sosial media, TikTok, IG dan sebagainya ya Mas ya. Itu buat ngiklan Pak. Oh iya. Eh, saya lihat itu beberapa itu wah, ini followernya udah lumayan gitu ya. Ya, mungkin kita juga harus banyak belajar dengan Mas Rizan ya sebagai entrepreneur muda yang mengawali karirnya dari teknik elektro dari semester 1 hasil praktikum kemudian sampai sekarang itu sudah cukup kalau saya bilang ya cukup lumayan sukses untuk bidang bisnis Amin. di khususnya elektro gitu ya. Nah, Ya Pak. oke, untuk ini kami ucapkan terima kasih kepada Mas Rizan ya sudah menyampaikan paparan yang sangat luar biasa menariknya gitu ya. Juga saya itu wah saya pengen nih sebenarnya pengen bisnis online gitu kan, pengen apa ya untuk Bukannya sudah mengembangkan mulai karena Pak? pengen mengembangkan untuk manfaat jadi berbagi dan bermanfaat untuk teman-teman yang lain misalnya wah ini butuh pekerjaan nih jadi kita bisa membuat
lowongan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan gitu ya. Ya, oke. Mungkin demikian acara diskusi sesi 2 ya. Kemudian nanti dilanjutkan sesi foto bersama. Diharapkan kamera dari para peserta dinyalakan gitu ya, di on kan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk diskusi dan sebagainya, untuk dengan Mas Rizan atau kontak person dari Mas Rizan dan Mas Seno bisa bisa menghubungi ke kami sebagai panitia atau ke teknik elektro ITDA gitu ya. Untuk selanjutnya, untuk waktu kami kembalikan ke Mbak MC ya, Mbak Evni ya, silakan monggo. Baik, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rizan Hasdiki ST dan Bapak Catur Budi Waluyo STMT yang telah memandu pemaparan materi kedua. Acara selanjutnya yaitu sesi foto yang akan dipandu oleh Ibu Daruatni Purnami SSI MSC. Kepada Ibu Daru, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Revni untuk waktu yang diberikan. Untuk selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Seperti biasa kita on-kan terlebih dahulu kameranya. Saya beri waktu sekitar 1 menit ya. Mungkin masih ada yang dalam kondisi belum siap meng-on-kan kameranya. Silakan masih diberi waktu kesempatan untuk mempersiapkan kameranya menyala. Gitu. Sambil saya cek terlebih dahulu. Oke, karena masih banyak yang belum menyala kameranya, masih kita tunggu ya. Monggo silakan saja kameranya dinyalakan terlebih dahulu supaya nanti sesi fotonya bisa cakep gitu ya. Jangan lupa untuk tersenyum. Ini sudah mulai nyala. Masih ada waktu untuk menyalakan kameranya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Mari kita mulai sesi fotonya sekarang. Saya hitung ya, nanti kira-kira ada 3 sesi foto, jadi senyumnya ditahan agak lama gitu. Saya mulai dari sekarang, 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Untuk berikutnya dimulai lagi, silakan masih tetap tersenyum, 1, 2, 3. Dan untuk yang terakhir, masih tetap tersenyum ya. 1, 2, 3. Terima kasih untuk sesi foto yang sudah diberikan. Sebelum saya kembalikan ke MC, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk absen, karena nanti kalau tidak absen tidak dapat e-sertifikat gratis ya. Jadi silakan absen terlebih dahulu, dipastikan datanya benar. Jadi nanti e-sertifikatnya bisa terkirim. Gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, setelah acara nanti akan dibagikan kuesioner. Jangan lupa juga untuk mengisikan kuesionernya ya. Nanti bisa via Zoom meetingnya atau bisa via grup pendaftarannya nanti. Nanti silakan dibuka saja. Dan yang terakhir, bagi yang ketinggalan acara webinar 3 hari ini, bisa lihat di webnya Teknik Elektro ITDA. Webnya yaitu te.itda.ac.id. Silakan nanti bisa dilihat di situ ya. Monggo saja. Itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Revni. Kepada Mbak Revni dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Daru. Acara selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah telah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Tentu saja para pembelajar tidak akan pernah puas untuk menimba ilmu. Ia memiliki jiwa yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia akan terus belajar, terus-menerus untuk hari ini dan hari esok. Dengan demikian, berakhir sudah acara Open Forum Pengabdian Masyarakat Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian, bagi pemateri maupun peserta webinar.
dan menambah wawasan pengetahuan dan berbagi pengalaman. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf apabila banyak salah kata dalam memandu acara ini. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang dan bisa berjumpa lagi di acara webinar selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.